Oke, chikungunya. Jadi kenapa bisa ada chikungunya? Karena ada nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini dia gigit kita, jangan kita, gigit orang lain. Terus habis itu virus chikungunya masuk. Akhirnya virusnya kan menginfeksi di kulit dulu nih. Ini masih di tahap kulit ya. Di kulit dulu dia menginfeksi sel-sel di kulit seperti fibroblast, keratinosit, ada makrofag di kulit. Akhirnya dia bereplikasi di sel tersebut di sitoplasma dan retikulum endoplasma selnya. Kemudian selnya itu lisis dan melepas virion. Sel lisis ini maksudnya kan ketika ini sel, terus di dalamnya ada virus, bereplikasi, akhirnya rusaklah dia. Akhirnya dia melepaskan isinya yaitu virion, virus yang matang dan siap untuk menginfeksi orang tersebut. Nah, ada dua jalur. Yang pertama, ketika selnya itu rusak, maka akan aktif down sistem imunnya. Lalu dia melepaskan mediator inflamasi. Ini supaya nggak panjang videonya, sistemnya selalu sama ya. Mediator inflamasi dilepaskan, itu ya pasti ini aja. Interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha, prostaglandin, histamin, bradikinin. Nah, itu mungkin di beberapa infeksi atau beberapa pathway itu mungkin ada ketambahan TNF beta gitu, tapi ya mostly ini aja gitu. Terus si mediator inflamasi ini kan menyebabkan banyak hal, bisa menyebabkan demam, menyebabkan permeabilitas meningkat, vasodilatasi, aktivasi nociceptor atau reseptor nyeri. Nah, tapi karena ini masih di tahap sel kulit, belum masuk ke peredaran darah, jadi dia nggak bikin demam. Jadi dia cuma vasodilatasi dan juga permeabilitas meningkat, sehingga area yang digigit nyamuk itu dia bengkak, dia juga gatal, dia merah, bisa juga dia nyeri. Lalu ini sudah nih mediator inflamasi di area tersebut yang lokal sudah, tapi kita nggak boleh lupa kalau virion ini dilepas dan dia akan masuk ke sirkulasi darah. Dia masuk ke sirkulasi darah, dia menyebar ke organ. Tapi sebelum itu, ketika dia lagi di darah, ini anggap aja pembuluh darah, dia lagi di darah, otomatis kan dideteksi, oh ada sesuatu yang asing nih di pembuluh darah kita, di dalam darah kita. Akhirnya sistem imun seperti tadi teraktivasi juga, tapi dia semua menuju ke dalam pembuluh darah ini. Akhirnya dibawalah sitokin proinflamasi ini ke hipotalamus seperti seperti pathway yang sudah aku jelasin, pathway-nya si demam. Jelasin yang sudah aku kirim maksudnya ya, maaf. Nah, itu akhirnya orangnya jadi demam kayak gitu. Lalu habis itu si virus ini yang tadi di darah, dia menyebar ke organ. Astaga, ke organ. Akhirnya di berbagai organ itu juga terjadi inflamasi. Nah, tapi kenapa yang di highlight itu adalah ruam di kulit, nyeri sendi apalagi, terus nyeri otot, sama mungkin bisa ada conjunctival injection atau matanya merah. Karena di endotel pembuluh darah, di sel-sel di sel-sel sendi, otot, itu lebih banyak reseptor yang bisa menangkap si chikungunya ini. Nama reseptornya adalah MXRA8, Matrix Remodeling Associated Protein 8. Nah, karena banyak, otomatis virus akan lebih banyak menempel di organ-organ tadi itu. Makanya organ itu yang paling banyak manifestasi klinisnya, maksudnya kayak paling menonjol. Kita bahas satu-satu. Kalau di pembuluh darah, dan di pembuluh darah ini nyambung ke mata juga, ini konsepnya selalu sama. Jadi virusnya menginvasi endotel pembuluh darah, lalu akhirnya aktivasi imun, sitokin proinflamasi, mediator inflamasi, lalu permeabilitas meningkat, vasodilatasi, aktivasi nociceptor nyeri. Akhirnya kalau permeabilitas meningkat, bengkak, vasodilatasi memerah kan. Jadi ruam makulopapular itu kalau dia di pembuluh darah di kulit, kapiler di kulit. Kalau dia kapilernya dia pembuluh darahnya di mata, maka ya matanya merah. Begitu. Lalu kenapa bisa ada nyeri di mata juga? Karena aktivasi nociceptor tadi kan, sehingga ya, intinya ketika ada inflamasi, apa sih yang gak nyeri? Itu intinya. Gile. Nah udah. Abis itu kalau di sendi, kalian sudah bisa tebak ya pathway-nya, sama aja kayak tadi. Dia bereplikasi aktif di sendi, dia merusak si sendi, sel-sel sendinya lisis, melepaskan antigen virus, lalu ditangkap lagi sama si sistem imun, lalu mengeluarkan mediator inflamasi, dia
ada yang meningkatkan permeabilitas, vasodilatasi, stimulasi saraf. Ini maksudnya sama ya, saraf nyeri sama ini tuh sama. Aku tadi nulis ini tapi aku nggak baca kalau aku sudah tulis ini. Akhirnya menyebabkan si nyeri sendi yang hebat. Kenapa? Karena ya diaktifasi saraf nyerinya, abis itu dia juga bengkak, tambah tertekan lagi dia, akhirnya dia nyeri. Kalau vasodilatasi, banyak darah yang mengalir ke situ, akhirnya teraba hangat. Kalau bengkak, otomatis akan kaku. Karena ibaratnya contohnya kamu tuh sendinya rongganya segini. Harusnya sendi tuh cuma segini. Tapi dia karena bengkak, dia di full segini, susah bergerak. Rongganya penuh dengan bengkaknya si sendi itu. Lalu kalau di otot, sama lagi pathway-nya. Virusnya nempel, menginvasi sel otot, replikasi di sana, sel ototnya rusak, mengeluarkan antigen atau toksinnya, imun merespon, akhirnya keluarin mediator inflamasi, vasodilatasi pembuluh darah, aktivasi nociceptor, akhirnya nyeri di otot juga. Terus bisa ada agak bengkak-bengkak dikit gitu. Selesai sudah cikungunya kita.